Ilmare, sebuah film Korea bergenre fantastis romantis ini bercerita tentang dua orang yang saling berkomunikasi melalui kotak surat di waktu yang berbeda. Si cewek yang menuliskan surat di tahun 99, sementara si cowok membalasnya di tahun 97. Bagaimana kisah lengkap dari negeri yang tidak pernah kehabisan ide untuk membuat plot cerita romantis ini? Dan inilah Ilmare. Berlatar di tahun 1999, seorang wanita bernama Yunju menuliskan sepucuk surat untuk penghuni baru Ilmare, sebuah rumah unik yang terletak di tepi laut. Yunju meninggalkan pesannya di kotak surat sebelum dia pergi ke apartemen barunya. Di masa lalu, tepatnya pada tahun 97, seorang mahasiswa arsitektur yang bernama Sung Hyun baru saja pindah ke rumah Ilmare. Ialah yang memberi nama Ilmare pada rumah tersebut, yang memiliki arti laut dalam bahasa Itali. Sung Hyun sangat senang bisa tinggal di rumah Ilmare. Dia juga sangat berterima kasih kepada bibinya karena berkat ia, Sung Hyun bisa tinggal di rumah Ilmare. Sementara itu, di tahun 1999, Yunju terbangun dari tidurnya dan bersiap untuk pergi bekerja. Ia bekerja sebagai pengisi suara untuk acara anak-anak. Ketika Yunju pulang, suasana kota begitu ramai karena bertepatan dengan malam Natal. Begitu juga dengan Sung Hyun di tahun 97. Dia menghias pohon di depan rumahnya dengan lampu-lampu. Ketika Sung Hyun melihat isi kotak surat, ia menemukan surat yang sebelumnya ditulis oleh Yunju. Dalam suratnya, Yunju berpesan kepada siapapun penghuni baru Ilmare untuk mengirimkan surat ke alamat barunya. Jika memang ada surat baru untuknya, dia juga meninggalkan catatan bahwa jejak kaki yang ada di pintu sudah ada sejak dia datang. Surat itu diakhiri dengan nama beserta tanggal yang tertulis 21 Desember 1999. Sung Hyun mengira itu hanya lelucon seseorang dan dia menghiraukannya. Keesokan harinya di tahun 99, Yunju kembali ke Ilmare, mendatangi kotak surat dan berharap ada balasan dari kekasihnya yang sudah lama pergi ke Amerika. Namun, tidak ada kabar apapun untuknya. Kembali ke tahun 97, Sung Hyun mendatangi sebuah toko kecil dekat rumahnya untuk membeli sesuatu. Saat itu dia bertanya kepada pemilik toko, apakah ada seseorang yang tinggal di Ilmare sebelum dirinya? Pemilik toko menjawab bahwa rumah itu belum lama dibangun, dan Sung Hyunlah penghuni pertamanya. Saat pulang ke rumah, Sung Hyun diikuti oleh seekor anjing yang akhirnya dipelihara olehnya. Ketika Sung Hyun membuat ke rumah baru untuk anjing itu, dia tidak sengaja menumpahkan cat. Anjing itu menginjak tumpahannya, dan dia berlari ke rumah. Ketika Sung Hyun mengikutinya, dia melihat jejak kaki anjing itu menempel di lantai. Sung Hyun teringat dengan surat Yunju yang menyinggung soal jejak kaki di rumahnya, yang seakan itu benar-benar terjadi. Kemudian dia memutuskan untuk membalas surat tersebut. Di masa depan, Yunju datang kembali ke Ilmare dan dia mengunjungi toko yang sama dengan Sung Hyun. Pemilik toko itu rupanya masih ingat Yunju yang pernah tinggal di Ilmare. Saat itu Yunju bertanya, apakah sudah laku terjual? Pemilik toko itu menjawab, belum. Kemudian Yunju bertanya lagi, apakah dia boleh masuk ke dalam rumah itu? Pemilik toko yang menjaga rumah itu mengizinkan dan memberikan kuncinya. Ketika Yunju masuk ke dalam rumah, dia menemukan sketsa desain rumah yang memiliki kotak surat mirip seperti Ilmare. Saat kembali, Yunju membuka kotak surat dan dia menemukan surat balasan yang ternyata itu dari Sung Hyun. Dalam suratnya, Sung Hyun berkata bahwa dialah penghuni pertama Ilmare. Dia juga menjelaskan mungkin surat yang dikirim Yunju salah alamat. Dia juga bertanya, bagaimana Yunju bisa tahu rumah tersebut diberi nama Ilmare? Surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal yang tertulis 28 Desember 1997. Yunju semakin bingung dan langsung membalas surat itu.
menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu kenapa suratnya bisa sampai kepada Sung Hyun, dan berharap dia bukan orang iseng yang menjahilinya. Yoonju meninggalkan catatan bahwa dia tidak percaya Sung Hyun berasal dari 97. Sung Hyun yang membaca itu semakin merasa aneh. Beberapa hari kemudian, setelah memasuki tahun 2000, Yoonju mendapatkan surat balasan dari Sung Hyun. Dia membacakan surat itu di hadapan temannya saat berada di toko buku. Dalam suratnya, Sung Hyun meminta Yoonju untuk tidak mengirim surat lagi kepadanya dan menegaskan bahwa dia memang berasal dari tahun 98. Surat itu diakhiri dengan nama dan tanggal yang tertulis 7 Januari 1998. Temannya tentu saja tidak percaya, begitu juga dengan Yoonju, tapi dia merasa ada yang aneh dengan surat itu. 출신. 그리고 설마가 아니라 당연히 지금은 너 성우. 나 만화가게 주인. 계속 제 우편함으로 들어오고 있군요. 기다리는 편지를 받으려면 다른 당한 얘기를 해도 내가 해야 되는 거야. 어? Di malam harinya ketika salju mulai turun, Yoonju teringat dengan kenangan masa lalunya saat dia bermain salju dengan temannya. Saat itu dia menemukan foto lamanya yang tertulis tanggal 10 Januari tahun 1998. Yoonju teringat sesuatu. Kemudian dia menuliskan surat untuk Sung Hyun, memberitahu jika dia memang berasal dari tahun 98. Maka akan ada salju lebat yang turun pada tanggal 9 Januari. Keesokan harinya di masa lalu, setelah Sung Hyun bekerja di proyek bangunan, salju benar-benar turun. Dia mulai sedikit percaya kepada surat Yoonju. Bahkan dia memeriksa konstruksi apartemen Yoonju yang saat itu masih dalam tahap pembangunan. Sung Hyun semakin penasaran dan mulai mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam surat selanjutnya, terungkap bahwa anjing yang mereka pelihara adalah anjing yang sama. Anjing kecil yang mereka temukan berkeliaran di Ilmare. Setelah membaca beberapa artikel di internet, Sung Hyun menyimpulkan bahwa apa yang mereka alami adalah lipatan waktu. Karena menurutnya hanya teori itulah yang memungkinkan anjing mereka ada di dua tempat dalam waktu yang sama. Keesokan harinya, Yoonju kembali ke Ilmare. Dia memperhatikan kotak surat itu sebelum akhirnya mencoba menaruh bandonya di dalam. Saat dia menunggu, Sung Hyun di tahun 98 membuka kotak suratnya dan dia tersenyum mendapati bando yang ada di sana. Sementara itu, Yoonju di masa depan terkejut karena bando yang belum lama dia simpan sudah menghilang. Sejak saat itulah mereka mulai percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Dan kotak surat itulah yang menghubungkan mereka di waktu yang berbeda. 그래요? 그럼 한번 길러보세요. 기념인데. 근데 헤어밴드는 고맙지만 전 머리가 짧은. Sejak saat itu, mereka saling mengirim surat, menceritakan berbagai hal termasuk masa lalu kelam yang menimpa mereka. Yoonju bercerita tentang kekasihnya yang pergi ke Amerika untuk mengurus pekerjaannya. Dan dia sangat yakin bahwa kekasihnya itu sudah memiliki pasangan baru di sana. Begitu pula dengan Sung Hyun yang menceritakan masa lalunya ketika dia ditinggalkan sang ayah saat berusia 7 tahun. Hal itulah yang mendasari Sung Hyun untuk berhenti dari kuliahnya karena dia tidak mau mengikuti jejak sang ayah yang tidak pernah pulang karena sibuk bekerja sebagai arsitek. Di suatu malam, ketika Yoonju berlatih untuk mengisi suara, tape recorder yang digunakan saat itu rusak. Ia teringat sesuatu dan mengirim surat kepada Sung Hyun, memberitahu tentang tape recorder pemberian temannya yang tertinggal di stasiun kereta pada tahun 1998. Yoonju memberikan petunjuk di mana Sung Hyun bisa menemukannya. Di tahun 98, Sung Hyun tersenyum, tersipu malu karena dia akan melihat sosok Yoonju untuk pertama kalinya. Namun sayangnya dia terlambat, karena Yoonju di masa itu bergegas memasuki keretanya yang sudah tiba. Sung Hyun berlari, berusaha mengembalikan tape recorder itu, namun sayang pintu tertutup dan kereta sudah mulai berjalan. Sung Hyun hanya bisa mendengarkan isi dari tape recorder itu, dan ia tersenyum karena bisa mendengarkan suara Yoonju untuk pertama kalinya. 2년 전의 제 모습 보실 수 있겠네요.
벤치에 앉아서 전철 기다리곤 했는데. 사랑해요. Keesokan harinya, di masa depan, Yunju sudah mendapatkan kembali tape recordernya. Saat ia mengajak temannya untuk mendengarkan isi rekaman itu, ia terkejut karena ada suara Sung Hyun yang memperkenalkan dirinya. Di pagi hari berikutnya, Sung Hyun mendapatkan kiriman dari masa depan. Dia mendapatkan hadiah penutup telinga dan ikan kecil. Dalam suratnya, Yunju mengatakan itu sebagai tanda terima kasih karena sudah mengembalikan tape recordernya yang tertinggal. Di akhir suratnya, Yunju berkata jika ada sesuatu yang bisa dia bantu, maka katakan saja. Tidak lama dari itu, Sung Hyun mendapat kabar bahwa ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Sung Hyun dilema karena sebenarnya dia tidak mau berurusan lagi dengannya. Tidak lama dari itu, Sung Hyun meminta bantuan Yunju di masa depan untuk mencari kabar tentang Profesor Han, ayahnya sendiri. Di tahun 2000, Yunjun menemukan sebuah buku yang dibuat oleh Profesor Han. Dia terkejut karena isinya nampak begitu penting untuk diketahui oleh Sung Hyun. Namun sayangnya, di tahun 98, ayah Sung Hyun sudah meninggal dunia. Terlepas dari hubungan mereka yang tidak akur, Sung Hyun tetap terpukul dengan kepergiannya. Tidak lama dari itu, buku yang dikirim Yunju tiba. Bersama dengan buku itu, Yunju menuliskan surat yang mengatakan, meski buku itu datang terlambat, Yunju berharap buku itu bisa membantu Sung Hyun untuk memahami ayahnya. Saat ia membacanya, Sung Hyun baru mengetahui bahwa rumah Ilmare yang ia tempati saat ini merupakan rumah yang dibangun sang ayah untuknya. Tidak lama dari itu, Yunju mengirimkan surat tentang cara menghibur diri dan menikmati hidup, seperti meminum bir dengan 1 kali tegukan dan menaiki wahana permainan untuk merasakan sensasinya. Dengan waktu yang berbeda, mereka melakukan hal yang sama. Sung Hyun juga memberikan sebuah tips untuk menenangkan diri dari masalah dengan cara berjalan di bawah pepohonan yang indah untuk merasakan kedamaiannya. Seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk bertemu di Pulau Jeju pada tanggal 11 Maret tahun 2000. Yunju mengirimkan foto pantai, tempat di mana mereka akan bertemu nanti. Yunju akan menunggu momen itu selama 2 minggu, sedangkan Sung Hyun harus menunggunya selama 2 tahun. Di hari yang sudah ditentukan, Yunju dengan semangat pergi ke tempat pertemuan. Setibanya di sana, dia melihat sebuah rumah yang sedang dibangun. Yunju mendekat dan tidak sengaja melihat desain rumah tersebut yang sebelumnya pernah ditemukan di Ilmare. Arsitek wanita yang mendekatinya menjelaskan bahwa rumah itu adalah hasil rancangan kakak kelasnya yang dipersembahkan untuk orang yang dia cintai. Setelah itu, Yunju pergi dan menunggu kedatangan Sung Hyun di pinggir pantai. Namun sayangnya, dia tak kunjung datang. Yunju menceritakan hal itu kepada Sung Hyun di dalam suratnya, di mana dia selalu merasa berharap kepadanya. Sung Hyun di masa lalu bertanya-tanya, kenapa dirinya di tahun 2000 tidak dapat menepati janjinya. Suatu ketika, Yunju tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang sedang berbicara dengan pasangan barunya. Yunju merasa sangat terpukul dan hal itu membuat semakin yakin bahwa dia belum bisa melupakannya. Dengan berat hati dan perasaan bersalah, dia meminta Sung Hyun untuk mencegah mantan kekasihnya pergi di masa lalu. Sung Hyun merasa sakit hati mengetahui hal itu karena dia sudah terlanjur mencintainya. Dalam suratnya, Sung Hyun berkata bahwa dia akan membantu Yunju meraih kembali cintanya. Dia juga berpesan bahwa bisa mengenalnya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Oleh karena itulah, dia akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan Yunju. Di masa depan, Yunju mulai bimbang dengan perasaannya yang tidak menentu. Dia menyempatkan dirinya untuk mencari Sung Hyun di kampusnya. Setibanya di jurusan arsitektur, Yunju menemukan desain rumah yang pernah dilihat di Ilmare dan di pantai saat itu. Teman Sung Hyun ada di sana menjelaskan bahwa desain itu dibuat oleh Sung Hyun dan kini dia sudah meninggal dunia. Desain itu dipersembahkan untuk orang yang dia cintai dan dia adalah Yunju. Di masa lalu, seperti apa yang diceritakan Yunju, mantan kekasihnya akan muncul di sebuah restoran untuk berpamitan. Dan di saat itulah Sung Hyun bisa menghentikannya. Namun belum sempat ia melakukannya, sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. 만난 장소 알려드릴게요. 98년
마지막으로 보는 건데 너 이렇게 무겁게 하기야? Di saat-saat terakhir, Sung Hyun berusaha menoleh ke arah Yoonju sebelum akhirnya dia pergi untuk selamanya. Di masa depan, ingatan Yoonju tentang kecelakaan itu muncul. Dia akhirnya mengerti kenapa Sung Hyun tidak datang ke pertemuannya saat itu. Dengan panik, Yoonju berusaha secepat mungkin memberitahu Sung Hyun untuk tidak pergi, karena dia akan mati tertabrak mobil. Di depan kotak surat, Yoonju menangis, mengingat betapa besarnya pengorbanan Sung Hyun untuknya. Satu hal yang diharapkan saat itu adalah Sung Hyun bisa membaca surat peringatan itu tepat waktu. Film ini berakhir kembali di tahun 99. Saat itu, Yoonju menuliskan surat untuk penghuni baru Ilmare. Sebelum dia menyimpan pesan itu di kotak surat, seorang pria datang menghampirinya. Dia adalah Sung Hyun yang selamat dari kecelakaan karena sudah membaca surat peringatan darinya. Dan film romans fantasi ini pun berakhir.